Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Darmawan dan sekarang kita akan melakukan pembuatan plot dengan metode systematic sampling dan intensitas samplingnya 100%. Nah, pembuatan plot ini biasanya kita gunakan sebelum turun lapangan untuk pengambilan data dalam melakukan inventarisasi hutan. Nah, kan inventarisasi hutan itu pengambilan data untuk mengetahui potensi hutan kan. Dan metode yang biasa digunakan itu adalah metode sampling. Dan metode sampling itu ada dua, ada systematic sampling maupun random sampling. Nah, sekarang kita akan coba membuat plot dengan metode systematic sampling dan intensitas 1%. Nah, data yang kita gunakan adalah data Bolsonaro yang ini dua Bolsonaro. Kemudian kita buka saja ArcGIS-nya. Nah, kita menggunakan ArcGIS ya. ArcGIS-nya kebuka. Nasibun. Kita tunggu saja ArcGIS terbuka dulu. Nah, sekarang baru kita masukin data SHP penelitiannya. Nah, tapi sebelumnya kita pastikan dulu koordinat sistemnya berada sesuai ya, sudah sesuai dulu. Saya pada zonanya masing-masing. Nah, zona untuk saya ini berada di zona 50S. Jadi ini tergantung lokasi masing-masing. Kita atur dulu koordinat sistemnya dari 50S. Apply, oke. Nah, baru kita masukkan data yang sudah kita simpan, yang akan kita gunakan. Data yang kita gunakan ini Bolsonaro ini. Nah, data yang kita gunakan itu ini. Kemudian coba kita lihat atribut tabelnya. Atribut table. Nah, ini kita sudah punya beberapa data. Nah, ini kita sudah punya luas juga di sini. Tapi ini kita belum tahu ini satuannya pakai hektar kah, sentimeter persegi atau apa. Kita coba buat sendiri dulu dengan satuan meter persegi. Add field luas 2 menggunakan double. Lalu kita lihat dulu berapa luasnya dengan square meter. Oke. Nah, kita udah dapat nih luasnya nih, kita copy aja. Kemudian kita masuk ke sini, kita dulu Nah, sekarang kita buat dulu, cari luasnya. Kita udah dapat luas lokasi, kita udah dapat luas lokasinya sekian. Nah, kemudian kita cari tuh luas pengamatannya, Nah, dimana luas pengamatan ini kita menggunakan intensitas sampling 1%. Berarti kita kalikan luas lokasi tersebut dengan 1% dikali 0,01, enter. Nah, kita dapat ini. Kemudian selanjutnya kita cari itu adalah jumlah plot yang akan kita gunakan. Berapa jumlah plot yang akan kita gunakan? Itu luas pengamatan dibagi luas plotnya. Nah, luas plot yang kita pakai untuk satu pengamatan ini untuk satu plot ini adalah 20 kali 20 meter. 20 kali 20 meter itu adalah 400. Kita 400 klik, dapat 51, sekian. Nah, berarti luas yang kita gunakan itu jumlah plot yang kita gunakan itu adalah 51 plot. Sekarang kita masuk ke ArcGIS-nya lagi, kita close saja yang ini. Kita masuk ke ArcToolbox. Masih loading, tunggu sebentar. Lalu kita ke Cartography Tools, lalu ke Data Driven Page, lalu
grid index features. Kita di input features ini kita masukkan scenario yang baru saja kita masukkan. Tunggu, prosesnya masih lama. Oke, kita turun ke bawah. Nah, di sini ada yang perlu kita di sini, polygon width, polygon height. Nah, ini kita menggunakan meters. Ini juga meters. Kita menggunakan 200. Jarak antar plotnya itu 200 meter. 200. Kita klik OK dan tunggu prosesnya selesai. Oke, mau selesai. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita klip dulu. Oke, kita di input features ini kita klip dulu dengan yang barusan jadi. Di input features pakai yang sudah kita grid index. Kemudian klip featuresnya kita menggunakan base scenario. Lalu klik OK. Measurement. Coba kita klik close dulu measurement. Oke, kita sudah dapat ini klipnya. Kemudian selanjutnya kita coba lihat, coba ya kita angkat dulu. Nah, kita dapat begini. Nah, selanjutnya kita coba lihat di attribute table-nya yang baru saja kita klip ini. Ada terdapat 60 data, ada 60 kotak. Nah, tadi kan kita dapat jumlah plotnya itu 51 nih. Ternyata yang di sini ada 66. Nah, kita berarti itu yang ini termasuk, yang ini termasuk, yang termasuk. Nah, itu kita coba hapus sehingga yang tersisa itu adalah 51. Metode yang kita pakai itu adalah yang ini, kita klik dulu, baru kita search descending dari yang luasnya terbesar ke yang paling sempit. Nah, kita udah dapat nih. Nah, baru kita coba hapus dia sisanya itu. Ini kan nih, kita klik shift dulu, baru ke bawah sampai kita select 51. Berapa sih yang kita dapat? Nah, 51 ya, berhentinya di B1. Nah, baru kita dari B1 ini kita coba ini dulu. Kita hapus dari B1 ke bawah ini. Kita edit dulu, start editing. Yang kita edit itu adalah index feature yang ke-8 yang baru saja jadi. Klik OK. Nah, kita edit itu dari sini 81. Kita hapus dari sini. Kita shift sampai ke bawah. Hop, kita dapat 16. Lalu ini kita hapus saja. Oke, kita dapat 51 data, 51 kotak, 51 area pengamatan, 51 plot lah. Lalu ini kita stop editingnya aja, save edit, save, baru kita stop. Oke. Jadi seperti inilah rupanya plot yang sudah kita buat. Selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah mencet di tengahnya. Kita cari di sini data management tools, kemudian ke features, kita cari features. Oh, nggak ada. Kita ke ini features, aduh. Kita di data management tools cari features, kemudian feature to point. Nah, ini feature to point. Lalu di sini kita pakainya itu yang grid index 8. Lalu klik OK aja langsung. Set. Tunggu prosesnya. Nah, kita udah dapat nih titik tengah masing-masing nih. Lalu selanjutnya kita buat plotnya. Plotnya itu kan 20 meter kali 20 meter nih. Nah, kita dapat di sini itu di
cartographic tools, kemudian kita ke ini nih, proximity, di analysis tool maksudnya, di proximity. Lalu buffer, graphic buffer yang ini. Nah ini yang input raster ini kita pakai yang ini, feature 9. Oke. Lalu ini meters, linear ini kita pakai meters dengan 10. Kenapa 10? Kan kita pakai 20 kali 20. Nah nanti dia bakal dikali 2 menjadi 20 kali 20 kok. Kan jadi kita pakai 10 aja kalau gitu. Kita klik oke aja di sini. Nah sudah selesai. Nah coba kita lihat dulu plotnya di sini. Pasti ada. Nah ini yang kotak ini menunjukkan yang baru saja kita buat plotnya. Nah coba kita ukur apakah benar dia 20 kali 20. Nah udah kan, lebarnya 20 meter. Oke, ini juga 20 meter. Nah kita udah berhasil mendapatkan plot yang 20 kali 20 meter. Nah pembuatan plot itu sudah selesai sampai di sini teman-teman. Pembuatan plot itu sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat layout petanya. Membuat layout peta itu kita buat di sini, layout view, klik. Nah di sini kita ke file dulu untuk membuat ya petanya kelihatan bagus ya. Coba kita lihat di sini page and print setup. Kita buat dia landscape dulu biar kelihatan bagus. Nah di sini kita coba atur zoomnya ya sekitar segini mungkin. Oke, nah kita bawahin dikit. Oke, ini oke. Zoom lagi dikit. Zoom lagi dikit. Oke, segini udah cukup. Nah kemudian selanjutnya kita buat masukkan judul peta dulu, title misal. Nah apa sih namanya? Misal namanya itu peta lokasi penelitian. Lalu klik oke. Oh di sini dia. Ya kita masukkan sini dengan ukuran yang sekiranya bisa 28 misalnya. Oh mungkin terlalu besar, mungkin 25 misalnya. Oh belum, 25 misalnya. Oke. Kemudian di bold misalnya. Lalu mau pakai font yang mana, Times New Roman kah atau apa, Tahoma. Oke, mungkin ini terlalu besar untuk 25 ya. Kita pakai 22 deh. Nah, oke dah segini dah. Coba kita lihat dulu. Oke. Peta lokasi penelitian. Selanjutnya unsur peta yang lain itu adalah kita masukkan apa yang ingin kita masukkan. Misal kita mau masukin ini dah, arah mata angin, kita pakai ini. Oke. Nah kita geser saja ke sini. Set besar. Kemudian apalagi mau kita masukin, mau masukin skala, kita insert skala, scale barnya mungkin seperti ini. Kita pakai yang ini. Oke, kita coba lihat. Set. Nah, mungkin terlalu besar atau gimana. Oke, kita dapat skala seperti ini. Nah, kemudian kita mau masukin skala yang teks kah, yang bentuknya seperti ini.
Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa, kita mau masukin legenda kah? Masukin legend di sini. Nah, ini kita next aja, next lagi begitu. Set. Nah, dapat. Nah, ini kan kata-katanya ini aneh-aneh semua nih, kita bisa ganti semuanya di sini nih. Misal nih yang ini apa, yang titik ini, titik tengah plot ganti, kemudian sorry, titik tengah plot apa namanya, kemudian ini biasa naruh ini, yang ini mungkin area pengamatan, area plot pengamatan kah namanya, enggak plot pengamatan kah namanya, atau kita ganti saja ini warnanya juga bisa menggunakan ini, klik oke. Nah, plot pengamatan kan namanya. Kemudian yang ini bisa kita ganti warnanya jadi gini kan, mungkin gini gitu. Kemudian ini bisa kita ganti namanya menjadi bentar, susah sekali nih. Nah, area plot atau apa gitu. Nah, kita udah dapat legendnya, kita bisa besarkan begini. Oke, kita dapat. Nah, bentuknya sekiranya seperti ini ya. Nah, komponen dalam peta kita udah dapat. Atau masukin teks lagi, masukin nama Arif Darmawan C1L02202. Oke, kita kecilkan kegedean 12. Nah, begitu, dan kita tinggal buat aja. Terus biasanya kita masukin grid juga di sini, properties. Nah, kita masukin grids di sini, new grids, kita buat gridsnya. Kita menggunakan bebas, ada berbagai macam grids di sini. Which one? Yang gini kah? Yang gini kah? Yang gini kah? Index grid atau measure grid? Kita coba pakai measure grid. Klik next. Grid and label, stick mark, pakai label only, stick mark and label, grid and label. Nah, kita coba pakai ini, tick marks and label. Coba kita klik next, atau kita juga bisa ubah stylenya di sini menggunakan apa gitu. Nah, tapi coba kita ini next, kemudian finish, klik apply dulu, baru klik oke. Nah, dia sudah ada gridnya. Nah, nanti untuk setiap komponen peta mungkin yang mau dimasukkan itu ada di sini, semuanya ada di sini. Mau masukin objek kah, mau masukin legend atau apa, mau masukin gambar juga bisa. Nah, sekian dulu peta lokasi penelitian yang sudah kita buat. Ini bisa kita save saja bentuknya, mau bentuk export
mapnya dalam bentuk PDF atau mau dalam bentuk gambar juga bisa. Jadi sekian saja dari saya, Arif Darmawan. Ini bisa kita pakai dalam bentuk PDF kah, mau pakai JPG juga bisa, JPG yang bentuk gambar, PDF pakai gambar, mungkin katalog penelitian gitu, penelitian, lalu kita klik save ya, sudah jadi. Sekian saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.